Menurut data epidemiologis, penyakit yang sedang naik daun sekarang adalah penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh yang namanya gangguan sistem akibat penyumbatan daripada pembuluh darah. Secara umum pembuluh darah itu berfungsi untuk mengantarkan darah ke seluruh tubuh, di mana darah itu membawa nutrisi, oksigen, hormon, enzim yang dibutuhkan untuk metabolisme tubuh, metabolisme sel-sel tubuh kita. Akan tetapi kalau mengalami penyumbatan, maka sel-sel yang diperdarahi oleh pembuluh darah yang bersangkutan akan mengalami penurunan aktivitas metabolisme, sehingga akan menyebabkan kelemahan pada sistem organ di mana sel itu berada. Misalnya apabila terjadi penyumbatan pada pembuluh darah otak, maka jaringan otak yang diberikan darah oleh pembuluh darah tersebut akan mengalami penurunan, baik itu secara degradasi atau secara masif atau secara akut, mengalami penurunan atau berhentinya metabolisme sel, sehingga menimbulkan salah satu fenomena yang paling sering adalah adanya stroke atau kerusakan sistem saraf pusat yang mengatur gerak atau sistem motorik, yang menyebabkan pasien atau penderita itu mengalami stroke atau serangan mendadak, mengalami kelumpuhan sebagai dampak sisa daripada stroke itu. Andaikan di pembuluh darah jantung, maka jantung itu akan mengalami kelemahan secara tiba-tiba dan menyebabkan otot jantung itu berhenti berkontraksi karena kekurangan oksigen. Itu yang sering dikenal dengan penyakit jantung koroner. Dan tetapi ada banyak juga sistem organ yang mati secara pelan-pelan, secara degradasi, secara perlahan. Misalnya kalau seorang penderita diabetes yang mengalami penyumbatan pembuluh darah akibat mengentalnya darah disebabkan oleh tingginya kadar gula darah pada ujung-ujung ekstremitas, ujung kaki, maka kaki itu akan mudah sekali mengalami luka karena sudah mati rasa akibat sarafnya juga sudah rusak, dan mengalami kerusakan jaringan, menimbulkan nekrosis atau pembusukan. Di tempat lain misalnya di ginjal, ya, seorang penderita hipertensi yang selalu mengalami tekanan darah tinggi menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah ginjal, sehingga ginjalnya tidak mendapatkan aliran darah yang cukup. Lama-kelamaan terjadi gagal ginjal kronis. Teman-teman sekalian, semua itu disebabkan karena menyempitnya pembuluh darah secara lebih cepat, ya. Semestinya ketika berumur di atas 70 tahun mulai aterosklerosis, mengalami kaku pembuluh darah, barulah mengalami penyempitan. Tapi masih muda sekali usia, masih umur 40, umur 50, sudah mengalami penyempitan pembuluh darah yang masif. Oke, yang penting bagaimana? Yuk kita bahas bagaimana mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai bagaimana mencegah penyumbatan pembuluh darah. Teman-teman sekalian, pemerintah telah menggalakkan yang namanya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau disebut dengan Germas. Germas itu terdiri dari beberapa himbauan atau ajakan. Ada 3 ajakan yang terpenting yang harusnya kita laksanakan untuk mencegah penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan tadi, gangguan akibat penyempitan pembuluh darah. Yang pertama,
Teman-teman sekalian, di zaman modern ini kita kehilangan waktu untuk bergerak secara fisik, kehilangan kesempatan untuk bergerak secara fisik, apalagi kalau kita bekerja di dunia kantoran yang selalu duduk, pulang naik ke kantor naik mobil, sampai di kantor naik lift, sampai di kantor duduk, pulangnya naik lift, pulangnya naik mobil, sehingga dalam seharian kita tidak punya kesempatan untuk bergerak aktif. Nah, ketika Anda tidak punya waktu untuk bergerak secara aktif, minimal 15 menit, maka itulah pemerintah menganjurkan kita untuk bergerak secara aktif terus-menerus minimal selama 15 menit. Tujuannya apa teman-teman? Adalah agar jantung itu memompa lebih kuat dan mengencangkan kontraksi jantung, lalu mendorong darah lebih cepat sehingga adanya kotoran-kotoran atau apapun yang lengket di dinding pembuluh darah akan tersapu. Di samping itu akan meningkatkan metabolisme, meningkatkan konsumsi karbohidrat. Tapi idealnya teman-teman sekalian, kalau Anda betul-betul peduli dengan kesehatan, pastikanlah Anda bisa berjalan kaki dalam sehari minimal 5 km. Nah, bagi teman-teman sekalian yang aktif bekerja di kebun seperti saya, kalau keliling kebun, naik turun gunung, itu sudah cukup untuk mendapatkan aktivitas fisik yang memenuhi syarat setiap hari. Kalau Anda sudah melakukan aktivitas fisik, maka tubuh kita akan selalu fresh, selalu bersih, selalu segar, karena tidak ada darah atau kotoran-kotoran darah yang mengendap. Oke teman-teman sekalian, ajakan yang kedua ini berkaitan dengan pola makan, ya. Karena di zaman modern ini kita lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang instan, ya, yang orang bilang itu junk food, yang terdiri pada banyak lemak, karbohidrat yang berupa gula, monosakarida yang sangat mudah sekali mengalami kristalan di dalam pembuluh darah, menyebabkan pembuluh darah menjadi menyempit. Lemak yang berlebihan juga akan menyebabkan kelebihan kolesterol jahat, ya. Kolesterol jahat yang kita sebut dengan kolesterol LDL, low density lipoprotein, yang mudah tersangkut, ya, dan menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, untuk menghindari terjadinya kelebihan gula, kelebihan kolesterol, salah satu cara yang sangat mudah sekali adalah dengan mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari. Apakah Anda telah mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari? Apakah di meja makan Anda ada buah? Buah apa itu teman-teman? Bukan harus buah yang mahal-mahal, yang impor itu teman-teman. Kita di Indonesia banyak sekali ada buah. Ya, seperti di kebun saya ini ada buah pisang banyak, ada buah pepaya, ya, ada buah jeruk dan sebagainya. Kita memiliki banyak sekali buah yang cocok untuk kehidupan kita di negara tropis. Ayo kita konsumsi buah dan sayuran, ya. Sayuran itu teman-teman sekalian, dia itu mengandung serat. Seratnya itu akan menyapu bersih kotoran-kotoran yang mengendap pada usus. Di samping itu, buah dan sayur itu mengandung antioksidan berupa vitamin C yang akan membersihkan oksidasi akibat adanya metabolisme lemak dan gula. Nah, dengan makan buah dan sayuran, maka kita akan terbebas dari kelebihan kolesterol dan gula darah. Oke, ajakan yang ketiga teman-teman sekalian. Nah, mungkin saja kita tidak akan selalu hidup sehat, selalu ada aktivitas fisik, selalu makan buah dan sayur. Tapi kalau kita sering mengadakan pengontrolan kesehatan,
Ya, cek kesehatan ya. Setiap bulan pastikan Anda mengetahui bagaimana tekanan darah Anda. Sebab kalau tekanan darah tinggi diketahui sejak awal, maka akan jauh lebih mudah menanganinya daripada dia sudah lanjut. Kalau kenaikan gula darah Anda ketahui lebih cepat, masih istilahnya di atas 120, 130, itu artinya sudah kecenderungan terjadinya kencing manis. Kita akan lebih cepat mengambil tindakan-tindakan pencegahan dan pengobatan. Terus cek berat badan Anda. Kalau berat badan Anda sudah berlebihan, lebih dari 20%, itu artinya sudah berisiko ya. Sudah berisiko. Sangat berisiko. Karena apa? Karena orang yang kelebihan berat badan alias gemuk itu akan mudah sekali mengalami gangguan insulin ya. Jadi aktivitas insulin menjadi melemah, tidak mampu untuk menangkap gula darah untuk membawanya ke dalam sel. Jadi lebih mudah menderita kencing manis. Oke teman-teman sekalian, sekali lagi saya mengajak Anda lebih mudah mencegah ya. Daripada Anda sudah kena penyakit darah tinggi, kencing manis, stroke, kanker apalagi, itu sudah sangat sulit untuk disembuhkan. Walaupun Anda kaya, Anda tidak akan mampu bebas sembuh sepenuhnya dari penyakit yang namanya tekanan darah tinggi, stroke, kanker, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini kalau Anda sudah sakit seperti itu, uang itu boleh dikatakan tidak berguna. Kecuali kalau Anda kaya raya. Nah, kalau Anda kaya raya pun belum tentu sembuh. Jadi lebih baik kita mencegah dari awal. Yuk kita hidup sehat. Nah, yang paling penting adalah bagaimana mengubah lifestyle atau gaya hidup Anda.